so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang lembaga jasa keuangan. Yang pertama, pengertian bank menurut salah satu ahli. Menurut Kasmir, menyatakan bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lain. Yang kedua, isi Undang-Undang Dasar Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Yang ketiga, berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Dasar Nomor 7 Tahun 1992, Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bahwa fungsi bank adalah perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Yang keempat, prinsip-prinsip kegagalan usaha perbankan adalah di Indonesia kegiatan perbankan dilandasi oleh 4 asas atau prinsip yang dimana asas hukum tersebut meliputi asas demokrasi ekonomi, asas kepercayaan, asas kerahasiaan, asas kehati-hatian, dan asas Yang ketiga, pembagian bank berdasarkan jenis kegiatannya. Bank sentral yaitu suatu badan keuangan yang pada umumnya dimiliki oleh pemerintah dan bertanggung jawab untuk mengatur kestabilan badan keuangan. Bank umum yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank syariah yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya nomor 6. Pembagian bank menurut bentuk badan hukumnya adalah bank berbentuk koperasi, bank yang memiliki badan usaha berbentuk koperasi. Segala struktur dan susunan organisasi dalam bank dibentuk seperti sebuah koperasi pada umumnya. Yang kedua, bank perusahaan perseorangan, bank yang memiliki badan usaha berbentuk perusahaan perseorangan. Yang ketiga, bank berbentuk perseorangan atau PT. Segala struktur dan susunan organisasi dalam bank dibentuk seperti sebuah PT pada umumnya. Yang ketiga, bank firma. Segala struktur dan susunan organisasi dalam bank dibentuk seperti sebuah firma pada umumnya. Yang selanjutnya nomor 7, pembagian bank menurut pemiliknya adalah bank milik pemerintah. Bank yang akta pendirian maupun medalinya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah. Yang kedua, bank milik swasta nasional, bank yang seluruh sahamnya dimiliki warga negara Indonesia atau badan-badan hukum yang peserta atau pemimpinnya terdiri atas warga negara Indonesia atau disebut juga Bank Mega. Yang selanjutnya, bank milik koperasi, bank yang didirikan oleh perusahaan yang berbadan koperasi dan seluruh modalnya menjadi milik koperasi atau disebut juga bank bukopin. Yang selanjutnya, bank milik asing, bank kepemilikan oleh pihak asing di Indonesia, bank yang ada di luar negeri. Bank milik asing, bank kepemilikan oleh pihak asing di Indonesia, bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Selanjutnya, bank milik campuran, bank yang sahamnya dimiliki oleh dua pihak, yaitu dalam negeri dan luar negeri. Yang selanjutnya, yang ke-8, jenis-jenis bank syariah. Yang pertama, bank umum syariah. Yang kedua, bank pembiayaan rakyat syariah atau BPRS.
Kedua jenis usaha bank syariah tersebut memiliki fungsi dasar yang sama dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Namun ada perbedaan dalam sistem operasi yang ditawarkan kepada nasabah. Selanjutnya yang ke-9, apa itu bank sentral? Bank sentral adalah suatu badan yang bertanggung jawab dalam mengawasi sistem moneter suatu negara. Bank sentral memiliki tujuan dan fungsi tersendiri. Bank sendiri diartikan sebagai lembaga keuangan yang berlisensi sebagai penerima deposito atau tabungan. Yang selanjutnya ke-10, beberapa usaha dan fungsi bank umum adalah fungsi usaha, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menerbitkan surat pengakuan utang. Yang keempat, menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga. Fungsinya menghimpun dana dari masyarakat luas dan menyalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit untuk berbagai tujuan. Yang selanjutnya ke-11, bank berkreditan rakyat adalah BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang selanjutnya ke-12, yang dimaksud bank pemerintahan adalah bank yang seluruh atau sebagian besar kepemilikannya dimiliki pemerintah dan biasanya disebut bank BUMN atau badan usaha milik negara. Contohnya Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN. Yang ke-13, yang dimaksud bank pemerintah daerah adalah Bank Pembangunan Daerah atau BPD adalah bank yang didirikan dan dimiliki sebagian atau seluruh sahamnya oleh pemerintah daerah. BPD beroperasi seperti bank umum lainnya, dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, namun bank BPD mempunyai karakteristik berbeda dengan bank umum lainnya. Yang ke-14, yang dimaksud prinsip syariah adalah prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan maksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yaitu tentang perbankan syariah. Yang terakhir, kata bank berasal dari bahasa Italia, yaitu banca, yang artinya bangku. Bangku di sini dimaksud sebagai meja operasional para banker zaman dahulu dalam melayani seluruh nasabahnya. Ada yang ditanyakan? Di sini saya akan bertanya tentang lembaga jasa keuangan. 1. Apa perbedaan lembaga keuangan bank dengan lembaga keuangan non-bank? Oke, saya akan jawab. Lembaga keuangan bank memiliki kemampuan dalam berbagai bentuk dan kegiatan utama pada bidang keuangan. Sementara lembaga keuangan non-bank hanya dapat melakukan salah satu kegiatan keuangan. Meskipun begitu, peran lembaga-lembaga keuangan tetap memberi kontribusi bagi perekonomian negara. Selain bank sentral dan umum, apa saja jenis lembaga keuangan bank dan non-bank di Indonesia? Jenis keuangan bank dan non-bank di Indonesia, contohnya seperti pegadaian, koperasi simpan pinjam, lembaga asuransi, leasing, dan pasar modal. Dan yang dapat kami sampaikan tentang lembaga jasa keuangan, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.